Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi di channel Haryanto nih, teman-teman. Hari ini saya akan coba membahas unit saya yang kemarin sempat saya bawa pulang kampung ke Padang. Waktu itu saya jalannya bareng anak, bareng istri. Nah, jadi teman-teman ya, untuk motor NMAX itu sendiri, kalau kita pulang kampung atau mungkin berjalan itu sekitar ngabisin waktu 7 jam ya. Kayaknya soalnya saya segitu kemarin durasi perjalanannya karena bawa anak istri kan. Kalau untuk bensinnya dari sini ke pesisir selatan Jambi ya, dari Jambi ke pesisir selatan itu ngabisin bensin sekitar 150.000. Jadi cukup hemat. Kemudian untuk motornya nggak ada kendala. Ini motor NMAX 155 cc yang terbaru deh, kayaknya yang terbaru, tapi nggak pakai smart key atau mungkin pakai remote lah ya. Karena kenapa? Ada alasan lah kenapa saya mau pilih yang ini. Karena kan bedanya juga nggak begitu jauh. Itu motornya. Kemudian untuk perjalanannya di sini saya hanya cerita perjalanan saya dan NMAX ini di sepanjang jalan. Kelemahannya kemarin itu yang pertama, kita banyak sekali bawa beban, teman-teman. Kita berangkatnya itu subuh habis sahur. Jadi kita itunya di jalan, lebarannya di jalan. Sama anak sama istri ya. Jadi waktu dari Jambi itu saya melakukan perjalanan ke Kerinci. Oke guys, saat ini kita lagi melakukan perjalanan touring nih dari Jambi ke Padang ya, Kerinci. Dan untuk motornya sendiri itu kemarin lemahnya itu kita kita bawa beban cukup banyak, mungkin sekitar 50 kiloan jumlah kalau ditotalin beratnya ya. Kami menggunakan motor NMAX, itu box di belakang, tarik ke bawah ini kalau dibuka. Kendalanya itu nggak bisa pakai box, nggak bisa taruh barang. Saya hanya pakai kemarin itu ya bracket biasa lah yang dipesan di Shopee kan, karena udah mau cepat juga. Jadi saya pesan di Shopee yang modelnya agak melengkung, itu agak pendek sih sebenarnya. Untuk alat-alat sendiri di dalam motor yang saya bawa itu pakaian satu tas, kemudian tas gimbal gitu ya, sama kamera, terus ada alat-alat makeup istri saya juga karena memang di sana kan kebetulan mau makeup juga. Dan itu kita taruh di sini. Ada masih beberapa alat seperti lighting itu kita titip sama tetangga, karena tetangga ada juga yang mau balik ke pesisir waktu itu, dan kita titip di tetangga sebagian alat-alatnya di situ dan sebagian kita bawa. Nah, awalnya sih pengennya barengan sama tetangga, tapi kita lebih milih pakai motor. Tapi jalannya tetap kita barengan. Jadi di mana mereka istirahat, kita ikut istirahat juga. Dan kerennya motor ini teman-teman, kita jalan itu beli bensinnya itu dari ngisinya di Jambi full sampai habisnya di Padang. Di mana ya? Di Morobungo ding. Ya di Darmasraya habis. Itu waktu dari Padang ke sini ya, karena saya lewatnya di lintas itu. Kita ngisinya itu ngisi di Jambi, kemudian di Kerinci. Di Kerinci enggak di Kerinci. Lewat lagi. Nah, jadi ada cerita sedikit menyeramkan di situ, teman-teman. Kita ngisinya di Jambi full tank. Kemudian kita sampai di Kerinci itu nggak ngisi bensin ya, masih ada itu sekitar 2 kotak gitu ya. Nah, jadi kita nggak tahu ya, jalannya itu jalan nasional, seharusnya besar, tapi ini udah kecil karena memang nggak ada yang lewat di situ. Jadi kita lewatnya di situ, suasananya di situ benar-benar mencekam. Jadi nggak orang umum lah gitu. Terus
bensin kita tuh udah ngedip-ngedip, waktu tanjakannya jalannya menikung macam-macam, itu belum lagi dingin, kabut, jarak pandangnya juga nggak begitu luas ya karena memang di atas gunung. Kuping udah berasa udah kayak mencekam gitu. Terus bensin yang buat panik itu bensinnya ngedip-ngedip. Jadi dikarenakan saya sengaja nggak kasih tahu anak sama istri saya, kan saya diam-diam aja kalau bensin kita mau habis. Jadi saya suruh mereka tidur, bisa nyender di belakang, di motornya bisa ada senderan kemarin kan buat istri. Jadi saya suruh mereka tidur, ya udah saya jalan sendiri. Buat nanjaknya itu nikung tanjak, nikung nanjak. Nah, mulai kita ketemu turunan, saya mulai matikan motor. Jadi di saat motor mati itu teman-teman bayangin ya, di saat motor mati itu kecepatan motornya itu, maksudnya mesinnya mati ya, kecepatan motornya itu bisa 40 km per jam. Kebayang betapa curamnya itu ya. Nah itu kita menghabiskan waktu itu sekitar 3 jam dalam keadaan genting, panik, jualan bensin nggak ada, toko nggak ada, manusia juga nggak ada di situ. Yang ada palingan hanya 1-2 orang yang lewat dari berlawanan arah sama kita gitu kan. Nah itu yang kita alami di jalan sampai sekitar jam usai maghrib. Kita mulai dari jam 3 usai maghrib itu baru ketemu bensin. Dan itu saya isinya sengaja ngisinya 1 liter doang ya, 1 liter. Sampai ke pom bensin dan baru saya isi di situ pertalite. Saya isi full tank. Nah kita jalan lagi sampai ke Kota Padang. Dan sampai ke Air Haji ya, nama lokasinya Air Haji. Nah kita ngisi bensin lagi di situ dan baru akhirnya sampai ke tujuan kita, yaitu Batang Kapas. Batang Kapas itu indah sekali teman-teman. Memang pemandangannya itu luar biasa. Dan ya seperti biasa malamnya, oh ya masih ada nih ceritanya. Waktu malamnya itu kan kita jalan terus ya, kemacetan di mana-mana karena Padang mereka merayakan takbiran di jalan, jadi benar-benar macet jalan itu. Dikit lah bisanya cuma gitu dong. Terus besoknya nggak besok ding, iya jam 3 malam dini hari kita sampai di Air Haji. Di Air Haji itu tidur nginap di tempat sepupu. Kemudian jam 10 kita berangkat ke Batang Kapas. Nah di situ udah dibongkar-bongkar alat-alat atribut-atributnya semua. Kemudian barulah kita jalan-jalan. Saya juga sempat mereview beberapa objek wisata di situ, dan sebelum pulang kita pisah sama anak istri karena mereka lebih milih naik bus dan saya pakai motor. Dan pulangnya itu ya nggak banyak sih cerita, palingan saya ketemu pemudik-pemudik lain, kita barengan, terus kita trek-trekan di jalan sama anak-anak KLX gitu ya. Terus ada anak-anak dari klub motor, anak-anak touring juga banyak di jalan. Dan di situ waktu saya naruh barang kan kosong ya, posisinya kelihatan ya, posisinya seperti ini, barang saya taruh di ujung. Jadi motornya ini sepertinya itu agak sedikit galing teman-teman, karena oleng ya, karena bobotnya lebih beratan di belakang. Nah dari situ saya berpikir kayaknya bagus lah kalau misalkan kita kasih sidebox atas bawah, atas sama kiri kanan kita pasang sidebox. Jadi kemudian dimodifikasi untuk bracketnya, jadi nggak pakai bracket yang umum ya, berarti kita memang harus modifikasi. Karena saya udah coba-coba cari referensi juga, nggak ada tuh yang bikin motor ini itu full box. Kalaupun ada ya biasa aja gitu. Terus ada juga yang punya full box tapi nempelnya di body seperti body kit gitu. Saya takutnya itu nggak kokoh ya, apalagi saya sering bawa barang-barang banyak kalau misalkan touring begitu ya. Nah jadi palingan besok kita coba cari bengkel untuk bikin benar-benar bikin posisi boxnya yang kokoh. Kebetulan saya punya kenalan itu yang khusus bikin modifikasi off-road gitu ya. Mungkin dia punya alat nanti besi yang benar-benar kokoh nempel di body, itu pasang set boxnya untuk di kiri sama di kanan, dan di atas mungkin maksudnya di kiri di kanan itu nggak begitu besar, nanti yang didominankan itu yang atas. Tapi sekarang masih bingung karena sebelumnya memang saya hobi modifikasi tapi lebih ke minor factor gitu, motor-motor yang buntung itu single factor gitu ya. Nah jadi memang ini rencana saya mau difokuskan buat motor touring gitu, karena udah
udah badan juga udah nggak kuat lagi ya buat touring-touring pakai motor-motor minor gitu, motor yang stang-stangnya fighter gitu. Kayaknya cocoknya memang harus motor-motor yang udah layaknya orang tua gitu ya. Nah, jadi besok itu saya mau cari bengkel. Kita cari di mana bengkel yang bisa bikin bracket ini. Kalau untuk merek boxnya sih saya udah ada beberapa opsi, tapi belum tahu juga bagus atau enggak ya. Itu ada mungkin ada SAT, terus apalagi ada Givi, apalagi satu lagi tadi referensi dari anak-anak touring. Untuk harganya juga bervariasi. Saya belum mengarah ke sana sih. Pengen sih ada, mau cari-cari dulu harga yang berapa. Nah, nanti baru saya pasang di sini. Mungkin teman-teman kalau misalkan punya motor NMAX juga kita bisa sharing, dan saya ke depannya mungkin akan fokus ngebahas motor ini mau diapain dan touringnya kemana aja gitu ya. Kita akan bahas motor inilah terus. Ini saya beli itu baru 5 bulanan. 5 bulanan. Seperti biasa yang namanya NMAX itu pastilah geruduk-geruduknya itu ada, dan cuma itu baru yang yang diolah. Untuk selebihnya masih standar semua. Besok kita akan carilah bengkel yang bisa bikin box custom, nggak umum gitu ya. Kalau umum kan takutnya kualitasnya nggak tahan. Oh ya teman-teman, mungkin cuma itu cerita saya hari ini untuk menyambut Lebaran. Kalau udah salah kata mohon dimaafkan ya. Saya Haryanto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.